Aku permalukan mantan suami di depan umum yang tega mengkhianati kesetiaanku selama ini demi wanita lain. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangisi apa yang baru saja aku alami. Hati ini terasa sesak, lebih menyakitkan dari luka fisik manapun. Aku nggak bermimpi, kan? Bisikku pada diri sendiri, berharap semua ini hanyalah ilusi buruk yang akan menghilang begitu aku membuka mata. Tapi tidak. Ini nyata. Aku adalah seorang istri yang setia. Aku mendampinginya dari nol, saat kami hanya punya impian dan doa. Aku yang berada di sampingnya saat dunia menertawakan mimpinya, saat ia nyaris menyerah dan kehilangan arah. Aku yang menyemangatinya saat bisnisnya bangkrut pertama kali, kedua kali, bahkan ketiga kali. Aku yang merelakan tidurku demi menemaninya menyusun strategi, yang memasakkan makanan kesukaannya agar ia tetap bersemangat. Aku yang berdoa di setiap sujudku, meminta Tuhan mengangkat deritanya. Dan ketika akhirnya keberuntungan memihak padanya, ketika ia berdiri tegak sebagai seorang pria sukses yang dihormati banyak orang, aku tetap di sini. Tapi kali ini, bukan sebagai pendampingnya, melainkan sebagai wanita yang dikhianati. Maafkan aku. Suaranya lirih, namun terasa seperti pisau yang mengoyak hatiku. Aku menoleh perlahan, menatap lelaki yang dulu aku cintai dengan segenap jiwaku. Matanya tak sanggup menatapku lama-lama, seolah tahu betapa hancurnya aku saat ini. Maaf. Aku tertawa kecil, getir. Setelah semua yang aku lalui bersamamu, hanya itu yang bisa kau katakan. Dia terdiam. Apa dia lebih baik dariku? Aku bertanya, meskipun aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Bibirnya bergerak-gerak, mencoba mencari jawaban, tapi tidak ada yang keluar. Apa dia yang menemanimu saat kau jatuh? Apa dia yang memelukmu saat kau merasa dunia ini terlalu kejam? Apa dia yang menangis bersamamu saat segalanya terasa mustahil? Suaraku bergetar. Tidak. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menahan napas, berusaha mengendalikan emosi yang nyaris meledak. Lalu kenapa? Tanyaku, hampir berbisik. Dia menunduk, lalu menarik napas panjang. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Aku menutup mata, menahan air mata yang ingin jatuh. Jawaban yang lebih menyakitkan daripada alasan apapun. Karena itu berarti, aku telah digantikan bukan karena aku kurang baik, tapi hanya karena ia ingin. Aku mencintaimu, katanya. Seolah itu bisa memperbaiki segalanya. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih pedih. Kau menyebut ini cinta. Dia diam. Aku mengusap air mata yang akhirnya jatuh, lalu berdiri. Kakiku sedikit gemetar, tapi aku tetap tegak. Aku telah memberikan seluruh hidupku untukmu. Aku telah bertahan dalam badai yang paling ganas demi kita. Tapi kau memilih menghancurkan segalanya begitu saja. Aku menyesal. Aku menatapnya lama. Sayangnya, penyesalan tidak bisa mengembalikan apa yang telah kau hancurkan. Lalu aku melangkah pergi. Mungkin cinta tidak cukup untuk mempertahankan seseorang. Mungkin kesetiaan pun bisa kalah oleh godaan sesaat. Tapi satu hal yang pasti, aku telah mencintai dengan tulus. Dan sekarang, aku harus belajar mencintai diriku sendiri,
Malam itu, aku duduk di ruang makan, menatap piring-piring yang masih penuh dengan makanan. Hidangan kesukaannya, sup ayam dan tumis kangkung, sudah mulai dingin. Lilin yang kupasang untuk menciptakan suasana hangat malah terasa menyedihkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Lagi-lagi, ia belum pulang. Aku menghela napas, mencoba mengusir perasaan gelisah yang semakin mengakar di hatiku. Belakangan ini, suamiku berubah. Dulu, ia selalu berusaha pulang tepat waktu. Selalu menyempatkan diri untuk makan bersamaku, selalu bertanya bagaimana hariku. Tapi sekarang, bahkan sekadar pesan singkat pun tak lagi ia kirimkan. Dulu, ia selalu memelukku sebelum tidur. Kini, ia bahkan tak lagi menyentuhku. Aku mencoba memahami, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin benar ia hanya sibuk. Pekerjaannya makin besar. Tanggung jawabnya makin berat. Tapi sampai kapan aku harus berusaha mengerti sementara aku sendiri merasa diabaikan? Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menatapku dengan hangat. Kapan terakhir kali ia menggenggam tanganku seperti dulu. Rasanya sudah lama sekali. Sekarang, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Aku menggenggam ujung taplak meja, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk. Tidak, aku tidak boleh menangis. Aku harus tetap kuat. Suara deru mobil menghentikan lamunanku. Aku buru-buru bangkit, melangkah ke pintu. Saat ia masuk, wajahnya terlihat lelah. Tapi bukan itu yang membuat dadaku mencelos. Aroma parfum asing menyelinap di antara bau hujan yang masih menempel di jasnya. Hidungku menangkap sesuatu yang tidak biasa. Wanginya bukan aroma parfum yang biasa ia gunakan. Hatiku bergetar. Ada rasa sakit yang tiba-tiba menusuk tanpa peringatan. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lekat-lekat. "Kau baru pulang?" tanyaku. Mencoba terdengar biasa saja. "Iya," jawabnya singkat sambil melepas dasi. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Kau sudah makan?" Ia mengangguk tanpa menatapku. "Sudah." Jantungku terasa nyeri. Dulu, ia selalu menantikan masakanku. Ia akan memuji rasa masakanku, bahkan menghabiskan makanan yang kubuat meski hanya tersisa sedikit ruang di perutnya. Tapi sekarang, bahkan untuk duduk bersamaku di meja makan pun seolah menjadi beban. Aku mencoba lagi. "Kau terlihat lelah. Mau kucarikan baju tidur?" "Tidak usah," jawabnya, berjalan melewatiku begitu saja. Aku terdiam, merasakan dinginnya jarak yang semakin nyata di antara kami. Aku mengikutinya ke kamar, mencoba mengumpulkan keberanian. Ada begitu banyak pertanyaan yang bergemuruh di kepalaku. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Aku harus tahu apakah aku masih memiliki tempat di hatinya. Ada yang ingin kuceritakan. Kataku hati-hati, berusaha membuatnya tetap di tempat. Ia hanya bergumam kecil. Tangannya sibuk membuka kancing kemeja tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. "Kau kenapa?" tanyaku akhirnya. Suara bergetar. "Kenapa kau berubah?" Ia menghela napas panjang, lalu berbalik menatapku dengan ekspresi lelah. "Aku sibuk, sayang. Jangan terlalu berpikir macam-macam." "Sibuk," kata itu lagi. "Sibuk." Aku tersenyum kecut. "Sibuk sampai lupa kalau kau punya istri di rumah? Sibuk sampai tak ada waktu sekadar memberi kabar?" "Aku capek," potongnya. Aku terdiam, menatapnya dalam-dalam, mencari sesuatu di matanya. Cinta, perhatian,
Apa saja yang bisa menenangkanku. Tapi yang kutemukan hanyalah kejenuhan. Capek. Aku mengulang kata itu dengan suara pelan. Aku juga capek. Aku capek menunggu kepulanganmu setiap malam. Capek bertanya-tanya apakah aku masih ada di hatimu atau tidak. Capek berpura-pura kalau semua ini baik-baik saja. Ia tak menjawab. Aku menggigit bibir, menahan isak yang ingin pecah. Kau ingat dulu? Dulu kau selalu mencari wajahku setiap kali pulang. Kau akan langsung memelukku sebelum melepas sepatu, mengusap rambutku, menatapku seakan aku adalah dunia bagimu. Tapi sekarang kau bahkan tidak peduli apakah aku ada atau tidak. Matanya sedikit mengerjap, tapi tak ada usaha untuk menepis tuduhanku. Aku tidak pernah berubah, katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, getir. Bukan kau yang bisa menentukan itu. Aku yang merasakannya. Ia kembali terdiam. Kau sudah tidak mencintaiku lagi, ya? Tanyaku, nyaris berbisik. Ia tampak terkejut. Jangan bicara seperti itu. Kalau begitu, jawab aku. Aku menatapnya dengan air mata yang sudah jatuh tanpa bisa kutahan. Apa ada wanita lain? Jantungku berdegup kencang, menanti jawabannya. Tapi ia hanya diam. Aku menunggu. 5 detik. 10 detik. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Saat itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah, dan itu bukan hanya tentang kesibukan. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, sesuatu yang mungkin aku tidak siap untuk mendengarnya. Aku tidak tahu apakah aku harus terus berjuang atau melepaskan. Hari itu, aku duduk di tepi ranjang dengan jantung berdegup kencang. Tanganku gemetar saat menggenggam ponselnya yang tanpa sengaja tertinggal di meja kerja. Aku tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga. Tidak pernah ingin mengorek-ngorek sesuatu yang mungkin hanya akan menyakitiku. Tapi akhir-akhir ini, firasatku begitu kuat. Aku menatap layar yang masih menyala. Ada satu notifikasi pesan yang masuk. Aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Darahku berdesir. Jari-jariku gemetar saat membuka aplikasi chat itu. Dan seketika, duniaku runtuh. Ratusan pesan memenuhi layar. Kalimat-kalimat mesra yang dulu hanya milikku, kini diberikan kepada wanita lain. Aku kangen banget sama kamu. Semalam itu luar biasa. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Jangan panggil aku sayang kalau masih takut ketahuan. Hehe. Aku ingin menutup mata. Ingin meyakinkan diri bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak. Kenyataan sudah terpampang jelas di depan mataku. Aku menggigit bibir hingga hampir berdarah. Menahan isakan yang hendak pecah. Tubuhku lemas. Aku ingin marah. Ingin berteriak. Ingin membanting ponsel itu. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah duduk di sana, terjebak dalam pusaran emosi yang menghancurkan. Lalu, panggilan masuk. Sayangku. Nama kontak itu muncul di layar. Dadaku mencengkeram keras. Aku tak tahu dari mana keberanianku datang. Tapi aku mengangkatnya. Halo? Suaraku serak. Sejenak, keheningan menyelimuti. Kemudian suara seorang wanita terdengar di seberang. Lembut, manja, penuh kepemilikan. Sayang, kok diam aja? Aku merasakan tubuhku bergetar hebat. Rahangku mengatup kuat, berusaha menahan gelombang amarah yang siap meledak. Apa kau tahu? Aku menarik napas dalam. Berusaha agar suaraku tetap tenang meski di dalam. Aku sudah hancur berkeping-keping.
Kalau kau baru saja berbicara dengan istrinya. Hening. Seketika panggilan terputus. Aku menatap layar yang kini gelap, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dadaku naik turun, nafasku tersengal. Aku tidak pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya. Perlahan, aku berdiri dan berjalan ke lemari pakaian suamiku. Tanganku meraih salah satu kemeja yang baru saja ia kenakan kemarin malam. Aku mendekatkannya ke wajahku, dan di sanalah aroma itu kembali menyergapku. Parfum wanita lain. Seolah tak puas dengan bukti yang ada, aku merogoh saku celananya yang tergantung di belakang pintu. Tanganku terhenti saat merasakan sesuatu di dalamnya. Sebuah nota kecil dari sebuah restoran mewah. 2 porsi makan malam. Tanggal yang tertera adalah tadi malam, saat ia bilang ada lembur mendadak. Duniaku semakin runtuh. Aku terduduk di lantai kamar. Tanganku mencengkeram kain rok dengan keras. Ingin rasanya berteriak. Ingin menangis sekencang-kencangnya. Ingin lari kemanapun sejauh mungkin dari kenyataan ini. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa duduk di sana, membiarkan air mata jatuh satu persatu, merasakan sakit yang perlahan-lahan merobek hatiku. Aku ingin menyangkal. Aku ingin tetap percaya bahwa suamiku bukan seorang pengkhianat. Aku ingin menutup mata dan berpura-pura bahwa semua ini tidak nyata. Tapi bukti-bukti itu ada di hadapanku. Terlalu jelas. Terlalu menyakitkan. Lalu, suara pintu depan terbuka. Aku segera bangkit, menyeka air mata dengan cepat. Langkah kaki terdengar semakin mendekat. Nafasku semakin berat. Aku tahu, inilah saatnya. Aku akan menghadapi suamiku. Aku akan menatap matanya dan menuntut kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Pintu kamar terbuka dengan suara yang terdengar begitu ringan di telinga. Namun beban di dadaku terasa berat tak tertahankan. Aku berdiri di tengah ruangan, menggenggam ponselnya yang kini terasa seperti bukti dari penghancuran seluruh hidupku. Suamiku berjalan masuk dengan wajah lelah, tapi tidak ada sisa kehangatan di sana. Aku menguatkan diri. Napasku masih tersengal karena isakan yang kutahan. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus mendapatkan jawaban. Ini apa? Suaraku lirih, tapi tegas. Ia mengerutkan kening, melihat ke arahku yang memegang ponselnya. Aku tahu ia langsung mengerti. Aku tahu ia sadar apa yang kutemukan. Tapi bukannya terkejut, ia justru mendengus pelan, seolah bosan. "Apa yang kau lakukan dengan ponselku?" tanyanya dingin. Aku tersenyum kecut. "Itu saja yang bisa kau katakan? Bukan menjelaskan semua ini?" Aku melangkah mendekat, menunjukkan layar ponselnya yang masih terbuka di bagian chat mesranya dengan wanita itu. "Kau bilang sibuk. Tapi ternyata kau sibuk mencintai orang lain." Ia menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Astaga, aku lelah, dan aku tidak punya waktu untuk drama ini. Dadaku mencengkeram kuat. Drama. Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Drama? Suaraku meninggi. Tidak bisa lagi kutahan. "Jadi menurutmu, menemukan bukti bahwa suamiku berselingkuh adalah drama?" Ia membuang napas dengan kasar, lalu menatapku dengan ekspresi kesal. "Kau terlalu berlebihan." "Dek." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Aku terpaku di tempat, tidak percaya dengan bagaimana ia bereaksi. Aku terlalu berlebihan. Aku tertawa, getir, penuh kepedihan. Aku melihat pesan-pesan itu dengan mata kepalaku sendiri.
Aku mendengar suara wanita itu dari ponselmu. Aku mencium aroma parfum asing di bajumu. Aku bahkan menemukan nota makan malam itu. Apa semua itu juga berlebihan? Ia menggelengkan kepala. Ekspresi wajahnya semakin kesal. Kau ini terlalu curiga. Aku butuh ruang. Aku butuh kebebasan. Aku tidak bisa terus-menerus diawasi seperti ini. Aku menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Diawasi. Suaraku bergetar. Aku adalah istrimu. Aku berhak tahu jika suamiku mulai berbagi cinta dengan orang lain. Kau tidak tahu apa-apa, gumamnya, mengalihkan pandangan. Apalagi yang perlu aku tahu? Aku berusaha menahan diri agar tidak menangis, tapi air mata sudah jatuh begitu saja. Aku sudah tahu semuanya. Kau mengkhianatiku. Tiba-tiba, ia membanting ponselnya ke meja, membuat suara dentuman yang menggetarkan ruangan. Sudahlah, aku sudah muak dengan pertanyaan-pertanyaanmu. Aku terkejut, bukan karena ia marah, tapi karena di wajahnya tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Aku menatapnya, mencari, berharap ada penyesalan di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah kejengkelan, seolah aku ini hanya pengganggu dalam hidupnya. Apa kau mencintainya? Aku bertanya dengan suara lirih. Ia diam. Apa kau lebih memilih dia daripada aku? Aku mencoba lagi, meskipun aku takut mendengar jawabannya. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dingin. Hempa. Sudah cukup, aku lelah, katanya akhirnya, tanpa sedikit pun niat menjawab pertanyaanku. Aku tersenyum pahit. Jadi begini akhirnya? Begitu saja? Tanpa penyesalan, tanpa usaha untuk mempertahankan? Mataku mulai kehilangan sinarnya. Aku ingin marah, ingin menghancurkan sesuatu, ingin menampar wajahnya agar ia sadar apa yang telah ia lakukan padaku. Tapi aku sadar, untuk apa? Jika seseorang sudah tidak peduli, seberapa keras pun aku menangis, seberapa sakit pun hatiku, itu tidak akan mengubah apapun. Aku berdiri diam di tempatku, merasakan dadaku hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa menatapnya, untuk terakhir kali, sebelum aku mengambil keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku pikir tidak ada lagi yang bisa lebih menyakitkan setelah pertengkaran terakhir kami. Aku pikir, setelah semua yang terjadi, suamiku masih punya sedikit rasa hormat untuk tidak menginjak-injak harga diriku lebih dalam lagi. Tapi aku salah. Sore itu, aku masih di rumah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang aku punya. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku dulu bangga dengan foto itu. Dua insan yang saling mencintai, berjanji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Tapi sekarang, foto itu hanya terasa seperti penghinaan atas semua yang pernah kuperjuangkan. Lalu, suara mesin mobil terdengar dari halaman depan. Aku menghela napas dalam, mencoba menyiapkan diriku untuk kembali menghadapi suamiku. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Pintu rumah terbuka, dan di sanalah ia berdiri. Bukan sendirian. Seorang wanita muda berdiri di sampingnya, tersenyum manis sambil menggandeng lengannya. Wanita itu cantik, terlalu cantik untuk seseorang yang baru saja merebut suami orang lain tanpa rasa malu. Ia mengenakan gaun merah anggun, dengan parfum menyengat yang kini terasa begitu familiar bagiku. Darahku membeku. Suamiku melangkah masuk dengan santai,
Seolah aku tidak ada di sana. Baru setelah ia duduk di sofa, ia menatapku dengan ekspresi datar, lalu berkata dengan nada yang begitu tenang, begitu menusuk. "Kenalkan, ini." Ia menyebutkan nama wanita itu dengan bangga, seolah sedang memperkenalkan seorang tamu istimewa. "Dia akan jadi bagian dari hidup kita mulai sekarang." Aku menelan ludah dengan sulit. Tanganku mengepal di sisi tubuh. "Apa maksudmu?" Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah berada di puncaknya. Ia tersenyum kecil, senyum yang pernah begitu aku cintai, tapi kini hanya membuatku ingin muntah. Dia calon ibu baru untuk anak kita. Dunia di sekitarku seolah runtuh dalam sekejap. Aku menatapnya dengan mata membelalak, berharap aku salah dengar. "Apa?" Wanita di sampingnya tertawa kecil, lalu duduk di sofa seolah ini sudah menjadi rumahnya sendiri. "Aku dan suamimu," ia dengan lancang menekankan kata suamimu, "akan segera menikah. Kami akan membangun keluarga yang bahagia bersama." Tanganku gemetar hebat. Aku menatap suamiku, berharap ia akan tertawa dan mengatakan bahwa ini semua hanya lelucon. Tapi tidak. Ia menatapku dengan dingin, tanpa sedikit pun penyesalan di matanya. "Aku masih istrimu," kataku pelan, mencoba tetap tenang meski di dalam dadaku sesuatu sedang meledak-ledak. "Aku masih ibu dari anakmu. Dan kau membawa wanita ini ke rumah kita, di hadapanku, dengan begitu mudahnya." Suamiku mengangkat bahu. "Aku tidak mau terus berpura-pura. Aku sudah memilih." Aku tertawa, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa orang yang sudah kehilangan segalanya. "Kau sudah memilih?" ulangku, menatapnya dengan penuh kebencian. "Kalau begitu, kenapa kau masih di sini? Kenapa kau tidak pergi saja bersamanya? Kenapa kau harus menginjak-injak harga diriku lebih jauh lagi?" Ia menghela napas, seolah aku yang menjadi masalah di sini. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan kembali padamu. Aku ingin kau berhenti menuntut penjelasan yang tidak akan mengubah apapun." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, masih mencoba mencari sesuatu, sedikit saja, yang bisa meyakinkanku bahwa laki-laki yang pernah aku cintai masih ada di sana. Tapi aku tidak menemukannya. Pria di hadapanku bukan lagi suamiku. Aku bangkit berdiri, menatap mereka berdua dengan penuh kekecewaan dan kebencian. "Kalau begitu, aku juga sudah memilih," kataku dengan suara bergetar. "Aku memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari kebohongan ini." Aku mengambil cincin pernikahan dari jariku, menatapnya untuk terakhir kali sebelum meletakkannya di meja di depan mereka. "Selamat atas kebahagiaan barumu," kataku dingin. "Semoga kau mendapatkan karma yang setimpal." Lalu, tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi. Aku pikir penderitaanku sudah mencapai batas. Aku pikir tidak ada lagi luka yang bisa lebih dalam dari pengkhianatan suamiku. Tapi ternyata, aku salah lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku menerima panggilan dari mertuaku. Hatiku sempat berharap, mungkin mereka akan menegur putra mereka. Mungkin masih ada yang berpihak padaku. Tapi harapan itu hancur begitu aku mendengar nada suara mereka. "Kamu harus sadar diri." Suara ibu mertuaku terdengar tegas di ujung telepon. "Kamu sudah tidak cocok lagi untuk anak kami. Kau terlalu membosankan, terlalu sibuk menjadi istri sempurna sampai lupa bagaimana membuat suamimu bahagia." Aku mencengkeram ponselku erat. "Apa maksud ibu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Kau pikir, kenapa dia berpaling?" Kali ini suara ayah mertuaku terdengar,
dalam dan tajam. Seorang pria butuh istri yang tahu bagaimana menyenangkannya, bukan hanya yang tahu cara mengurus rumah dan anak. Kau sudah terlalu nyaman dengan posisimu sampai lupa bahwa pria juga punya kebutuhan. Darahku mendidih. Jadi menurut kalian, semua ini salahku? Kau terlalu naif. Suara adik iparku menyusul. Kali ini dengan nada mengejek. Kakak ipar baruku jauh lebih menarik darimu. Dia punya pesona. Tahu bagaimana membuat seorang pria merasa dicintai. Sedangkan kau hanya beban. Wajar kalau abang akhirnya memilih dia. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha menahan isakan yang mendesak keluar. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa keluarga yang selama ini kuanggap sebagai keluargaku sendiri, orang-orang yang pernah kupanggil ayah, ibu, dan adik, bisa menghinaku seperti ini. Dadaku terasa sesak. Aku sudah mendampingi suamiku sejak dia tidak punya apa-apa, kataku dengan suara bergetar. Aku ada saat dia jatuh, saat dia gagal. Aku yang membangun rumah tangga ini bersamanya. Dan sekarang, kalian bilang aku tidak layak. Ibu mertuaku tertawa kecil. Itu dulu, Nak. Sekarang anakku sudah sukses. Dia butuh wanita yang bisa mengimbanginya, bukan seseorang yang hanya bisa menangisi nasib seperti ini. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku ingin membalas mereka, ingin berteriak bahwa mereka salah. Tapi untuk apa? Mereka tidak peduli. Mereka tidak pernah menganggapku keluarga. Aku menggigit bibir, lalu menghela napas panjang. Terima kasih, kataku akhirnya. Mereka terdiam. Terima kasih sudah membuka mataku. Lanjutku dengan suara yang lebih stabil meski hatiku remuk. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari kalian. Terima kasih sudah membuatku sadar bahwa aku tidak seharusnya bertahan di tempat yang tidak pernah menginginkanku. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban mereka, lalu melempar ponsel ke atas ranjang. Tanganku mengepal, tubuhku gemetar. Aku ingin berteriak. Aku ingin marah. Aku ingin menghancurkan sesuatu. Tapi di atas segalanya, aku hanya ingin menghilang dari dunia ini, walau hanya untuk sesaat, agar aku tidak perlu merasakan sakit ini lagi. Aku jatuh terduduk di lantai, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Aku telah kehilangan segalanya. Suamiku, pernikahanku, bahkan keluarga yang pernah kupikir akan selalu mendukungku. Aku benar-benar sendirian sekarang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku duduk di ruang tamu, di tempat yang selama ini menjadi saksi perjalanan rumah tanggaku. Dulu, di sini aku dan suamiku berbagi tawa, berbicara tentang masa depan, merancang kehidupan bersama. Tapi kini, ruangan ini terasa asing, dingin dan penuh bayangan luka. Suamiku duduk di depanku, tenang dan santai, seolah apa yang akan ia katakan hanyalah percakapan biasa. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan di wajahnya. Selembar kertas tergeletak di atas meja. Kau tinggal tanda tangan, katanya datar, tanpa sedikit pun keraguan. Aku menatapnya, berusaha mencari sesuatu di dalam matanya. Harapan kecil dalam hatiku berbisik, mungkin dia akan berubah pikiran, mungkin dia akan sadar. Tapi tidak, yang kutemukan hanyalah kehampaan. Kau benar-benar ingin melakukan ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Ia menghela napas, tampak bosan. Aku sudah tidak butuh kau lagi. Seketika, dunia di sekelilingku runtuh.
Tidak ada rasa bersalah di suaranya. Tidak ada ragu dalam keputusannya. Aku, wanita yang telah mendampinginya dari nol, yang telah mengorbankan segalanya, kini hanyalah barang usang yang tidak berguna lagi baginya. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepedihan. Begitu mudahnya? Tanyaku, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Setelah semua yang kita lalui, setelah semua yang aku korbankan untukmu, kau bisa mengucapkan itu tanpa merasa sedikit pun bersalah. Dia mengangkat bahu. Kehidupan terus berjalan. Aku tidak bisa selamanya terjebak dengan masa lalu. Aku menatapnya tidak percaya. Masa lalu? Suaraku meninggi. Pernikahan kita bukan masa lalu. Ini hidupku. Kau pikir semua ini hanya lembaran buku yang bisa kau tutup begitu saja? Aku tidak mau berdebat. Potongnya dingin. Aku sudah memutuskan. Semakin cepat kau menerima ini, semakin baik. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan betapa jahatnya dia. Tapi apa gunanya? Aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kami. Aku mengalihkan pandangan ke kertas cerai itu. Jari-jariku gemetar saat menyentuhnya. Ini akhir dari segalanya. Kau benar, kataku lirih. Hampir seperti bisikan. Tidak ada gunanya lagi. Aku mengambil pena, dan dengan tangan yang bergetar, aku menuliskan namaku di atas kertas itu. Begitu aku selesai, aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku berharap kau bahagia, kataku dengan suara penuh luka. Dan aku berharap suatu hari nanti, kau merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kata perpisahan yang layak. Ia hanya mengambil kertas itu, memasukkannya ke dalam map, lalu bangkit berdiri. Saat ia berjalan pergi, aku menyadari sesuatu. Aku tidak kehilangan dia. Aku justru terbebas darinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Sakit, tapi juga lega. Karena meskipun hidupku hancur berantakan, aku tahu satu hal yang pasti. Aku masih punya diriku sendiri. Aku berdiri di ambang pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu menjadi tempatku berlindung. Tempatku menaruh seluruh harapan dan impian. Rumah yang kubangun bersama pria yang pernah kupikir akan menjadi bagian dari hidupku selamanya. Tapi sekarang, rumah itu bukan lagi rumahku. Aku menggenggam koper kecil di tanganku. Isinya hanya beberapa potong pakaian dan dokumen penting. Sisa-sisa kehidupanku yang telah dirampas dariku. Napasku berat, dadaku sesak. Tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Aku harus melangkah pergi. Angin sore menerpa wajahku, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Udara terasa dingin, atau mungkin hanya hatiku yang telah membeku. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap rumah itu, tempat di mana aku pernah tersenyum, tertawa, menangis, dan bermimpi. Sekarang, tempat itu hanyalah sisa-sisa kenangan yang sudah tak berarti. Aku memejamkan mata, membiarkan bayangan masa lalu melintas di benakku. Aku ingat bagaimana aku menemani suamiku sejak ia belum memiliki apa-apa. Aku ingat malam-malam panjang di mana aku menunggunya pulang, menyambutnya dengan senyum meskipun tubuhku sendiri lelah setelah seharian bekerja dan mengurus rumah. Aku ingat bagaimana aku memeluknya setiap kali ia jatuh, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku ingat bagaimana aku berjuang bersamanya, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai seseorang yang mencintainya lebih dari dirinya sendiri.
Tapi apa balasannya? Pengkhianatan, penghinaan. Aku dilempar begitu saja seperti sampah yang sudah tidak berguna. Aku yang selama ini berdiri di sisinya, sekarang digantikan oleh wanita lain tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih menyakitkan, keluarganya mendukungnya. Mereka menyalahkanku, menyebutku istri yang membosankan, wanita yang tidak layak dipertahankan. Mereka mempermalukanku, membuatku merasa seperti tidak ada artinya. Aku mengira, setelah semua yang kulakukan, aku akan mendapat sedikit saja penghormatan. Aku berharap, jika pernikahan ini harus berakhir, setidaknya aku masih dianggap manusia. Tapi mereka tidak melihatku seperti itu. Bagi mereka, aku hanyalah rintangan yang harus disingkirkan. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang kembali ingin pecah. Aku tidak boleh menangis lagi. Aku sudah terlalu banyak menangis. Aku sudah terlalu banyak membuang air mata untuk orang-orang yang bahkan tidak peduli padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Aku sendirian sekarang. Tidak ada rumah, tidak ada suami, tidak ada keluarga yang berdiri di sisiku. Tapi aku masih punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Aku mungkin telah kehilangan segalanya. Tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan untuk melihatku tenggelam dalam penderitaan. Aku bersumpah, aku akan bangkit. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Tapi suatu saat nanti, aku akan berdiri tegak lagi. Aku akan membangun kembali hidupku, meskipun harus memulainya dari nol. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa menghancurkanku. Bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Aku menatap lurus ke depan. Jalanan panjang terbentang di hadapanku. Jalan menuju kehidupan yang baru. Aku tidak tahu akan kemana. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali. Aku melangkah pergi, meninggalkan luka, meninggalkan kepedihan, meninggalkan mereka yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Aku mungkin pergi dengan hati hancur, dengan luka yang menganga. Tapi aku akan kembali. Suatu hari nanti, sebagai seseorang yang tidak bisa lagi mereka injak. Dan saat itu tiba, mereka akan melihat bahwa aku tidak hanya bertahan. Aku memulai semuanya dari nol. Tidak ada rumah, tidak ada suami, tidak ada yang bisa kusebut keluarga. Aku hanya memiliki diriku sendiri dan luka yang masih menganga di hati. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan selamanya tenggelam dalam kesedihan. Hari-hari pertama setelah perpisahan itu adalah neraka. Aku harus mencari tempat tinggal baru, berjuang untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Aku ingat bagaimana aku duduk di kamar kontrakan kecil dengan dinding yang mulai mengelupas, menangis sendirian di tengah malam, bertanya-tanya apakah aku bisa melewati semua ini. Tapi meskipun hancur, aku menolak untuk menyerah. Aku mulai mencari pekerjaan. Apa saja yang bisa kulakukan untuk bertahan. Aku bekerja siang dan malam, menerima berbagai pekerjaan lepas untuk menghidupi diriku sendiri. Aku lelah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak bergantung pada siapapun. Aku bebas. Lalu, dari kelelahan dan keterpurukan itu, muncul sebuah ide. Aku mengingat sesuatu yang dulu selalu ingin kulakukan, tapi selalu kutunda karena aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan suamiku. Aku pernah bercita-cita memiliki usahaku sendiri, dunia kecilku yang bisa kubangun dengan tanganku sendiri. Aku mulai dari hal kecil.
Aku menggunakan sisa tabungan yang masih kupunya untuk membeli bahan baku, memanfaatkan keahlianku yang selama ini hanya terpendam. Aku bekerja tanpa lelah, kadang sampai larut malam, menciptakan sesuatu yang bisa kujual. Aku belajar, aku mencoba, aku gagal, aku bangkit lagi. Banyak orang meragukanku. Banyak yang berkata bahwa aku tidak akan berhasil. Tapi aku menutup telinga. Aku telah kehilangan terlalu banyak hal dalam hidupku untuk mundur sekarang. Dan perlahan-lahan, semuanya mulai berubah. Bisnisku yang dulu kecil mulai berkembang. Aku bertemu dengan orang-orang yang menghargai kerja kerasku, yang melihatku sebagai seseorang dengan potensi, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan suaminya. Mereka memberiku kesempatan, membantuku tumbuh, membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Aku mulai melihat diriku di cermin dan mengenali wanita yang kuat di balik mata yang dulu penuh kesedihan. Aku mulai tersenyum lagi, bukan untuk menyembunyikan luka, tapi karena aku benar-benar bahagia. Aku bukan lagi wanita yang dipandang rendah. Aku bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Sementara aku sibuk membangun kembali hidupku, dunia suamiku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dulu, ia berdiri dengan angkuhnya, menggenggam tanganku lalu melepaskannya tanpa ragu. Ia memilih wanita lain, membuangku seperti sampah yang sudah tidak berguna. Ia berpikir telah memenangkan segalanya, harta, cinta baru, dan kebebasan tanpa beban. Tapi kenyataan tidak selalu seindah impian. Wanita yang dulu ia banggakan, yang ia bawa masuk rumah kita dengan penuh percaya diri, ternyata tidak lebih dari seorang perampas licik. Dia datang bukan karena cinta, tapi karena harta. Dia menunggunya mengubah semua aset atas namanya, menikmati kehidupan mewah yang seharusnya adalah hasil dari perjuangan kami dulu. Dan ketika semuanya sudah berada di genggamannya, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada cinta, tidak ada kesetiaan, hanya sebuah permainan yang telah mencapai akhirnya. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama. Aku tidak terkejut, tidak juga merasa kasihan. Aku hanya tersenyum kecil, bukan karena bahagia atas penderitaannya, tapi karena keadilan akhirnya berbicara. Dulu, dia menatapku dengan dingin, berkata bahwa aku hanyalah masa lalu. Sekarang, dia sendiri ditinggalkan, sendirian dalam kehancurannya. Aku bisa membayangkan bagaimana dia duduk di rumahnya, mungkin di sofa yang dulu pernah menjadi saksi pertengkaran terakhir kami. Mungkin di kamar yang dulu pernah menjadi tempat kami berbagi mimpi. Tapi kali ini, tidak ada aku di sisinya. Tidak ada wanita yang dengan bodohnya tetap bertahan saat ia jatuh. Tidak ada tangan yang akan menyentuhnya dengan kasih sayang, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia kini merasakan apa yang dulu aku rasakan. Dikhianati, ditinggalkan, dianggap tidak lagi berguna. Aku tidak perlu membalas dendam. Hidup telah melakukannya untukku suatu sore, saat aku sedang sibuk mengurus bisnis yang kini semakin berkembang. Ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat hatiku berdegup. Bukan karena rindu, bukan karena cinta, tapi karena keterkejutan. Suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku. Untuk sesaat, aku ragu. Mengangkat telepon ini sama saja dengan membuka pintu yang sudah kututup rapat-rapat. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku ingin tahu, untuk apa dia menghubungiku setelah sekian lama. Ya, aku menjawab dingin. Di ujung sana, terdengar helaan napas berat. Suaranya, yang dulu pernah menjadi nada paling akrab di telingaku, kini terdengar lelah,
nyaris putus asa. Aku butuh bicara denganmu, katanya lirih. Aku tersenyum sinis. Begitu banyak malam yang kulalui dengan menunggu suaranya. Berharap dia akan memberiku perhatian saat dulu dia mulai berubah. Tapi yang kudapatkan hanya keheningan. Dan kini, setelah semua yang terjadi, dia datang lagi? Apa yang mau kau bicarakan? Tanyaku, datar. Aku menyesal. Suaranya bergetar. Aku telah melakukan kesalahan besar. Kumohon, berilah aku kesempatan. Hatiku mencelos, bukan karena terharu, tapi karena keheranan betapa mudahnya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kesempatan? Dulu aku memohon kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan kami. Aku menangis, bertanya apa yang kurang dariku. Aku berusaha memahami, menerima, bahkan memaafkan saat dia mulai berubah. Tapi dia mengabaikan semuanya. Dan sekarang, setelah dia dikhianati oleh wanita yang dulu dipilihnya, dia ingin kembali padaku? Aku menghela napas, menahan tawa pahit yang hampir lolos. Kau ingin kesempatan? Tanyaku, suaraku tetap tenang. Ya, katanya penuh harap. Aku sadar aku telah salah. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku memejamkan mata. Ah, jadi begitu. Bukan aku yang dia inginkan. Bukan cinta yang dia cari. Dia hanya tidak mau sendirian dalam kehancurannya. Dulu, aku menangis karena kepergiannya. Sekarang, dia menangis karena kesendiriannya. Ironis. Aku sudah memaafkanmu, kataku akhirnya. Di ujung telepon, aku bisa mendengar napasnya lega. Tapi, lanjutku, memaafkan bukan berarti aku akan menerimamu kembali. Ketenangan yang tadi ada di suaranya mendadak lenyap. Tunggu, aku benar-benar menyesal. Aku janji akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Kumohon, jangan tinggalkan aku seperti ini. Kata-kata itu membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena dulu, akulah yang berada di posisi itu. Dulu, aku yang berkata, kumohon, jangan tinggalkan aku. Tapi dia tetap pergi. Aku tersenyum kecil, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Kau sendiri yang dulu mengajarkanku satu hal penting. Apa? Suaranya penuh harap. Aku menutup mata, mengingat kata-katanya saat menyerahkan surat cerai kepadaku. Aku sudah tak butuh kau lagi. Aku mengulang kata-kata itu dengan tenang. Di ujung sana, dia terdiam. Aku mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawaban. Layar ponselku kembali gelap. Begitu pula dengan semua kenangan tentangnya. Aku tidak lagi menjadi wanita yang menangis untuk pria yang salah. Aku menatap layar ponsel yang masih bergetar, memunculkan namanya berulang kali. Klik. 2 kali. 3 kali. Aku bisa membayangkan bagaimana ekspresinya sekarang. Wajah yang dulu penuh percaya diri, yang pernah menatapku dengan tatapan meremehkan, kini mungkin dipenuhi kepanikan. Dan jujur saja, aku menikmati ini. Dulu, akulah yang menangis, yang memohon agar dia melihatku, agar dia memberiku kesempatan. Aku mengemis cinta dari seseorang yang sudah membuangku seperti sampah. Dan sekarang, peran itu berbalik. Aku mengangkat telepon dengan santai, membiarkan keheningan menggantung sebelum akhirnya berkata, "Kesempatan?" Aku tertawa kecil, tapi dingin. Seperti kesempatan yang kau berikan padaku dulu. Di ujung sana, aku bisa mendengar napasnya tercekat. Kumohon. Suaranya serak, penuh penyesalan.
Aku sungguh menyesal. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku menyeringai. Oh, kehilangan? Bukankah dulu kau yang dengan bangganya melepas aku? Kau membuangku demi wanita lain, membiarkan keluargamu menginjak harga diriku. Sekarang, kau datang padaku seperti ini. Aku bodoh. Aku buta. Aku tidak tahu apa yang kupunya sampai aku kehilangannya. Katanya, suaranya hampir bergetar. Aku menggeleng, meskipun dia tak bisa melihatku. Ya, kau memang bodoh. Tapi aku tidak. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama. Dulu, aku adalah wanita yang mengorbankan segalanya demi pria ini. Aku menelan setiap luka, berharap suatu saat dia akan sadar. Tapi tidak. Kesadarannya baru datang setelah semuanya hancur. Setelah wanita yang dipilihnya ternyata hanya mengincar hartanya. Setelah dia kehilangan segalanya. Setelah dia tak punya siapa-siapa lagi. Dia tidak menyesal karena kehilangan aku. Dia menyesal karena kehilangan kenyamanan yang dulu kuberikan. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Suaranya penuh harapan. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku menghela napas, lalu tertawa kecil. Lucu sekali. Dulu aku pernah mengatakan hal yang sama padamu. Tapi kau malah tertawa di depanku sambil menggandeng wanita itu. Dia terdiam. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Suaranya semakin melemah. Aku tersenyum sinis. Aku hanya membiarkanmu merasakan apa yang dulu kau berikan padaku. Dan dengan itu, aku menekan tombol merah. Aku sudah menunggu momen ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang dulu mereka anggap mustahil. Mantan suamiku, keluarganya, dan semua kolega bisnisnya akan ada di sana. Mereka akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita yang dulu mereka remehkan kini berdiri lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Aku mengatur acara ini dengan hati-hati. Sebuah perayaan besar untuk bisnis yang telah kubangun dengan tanganku sendiri. Aku menyewa ballroom hotel terbaik di kota, mengundang para pengusaha ternama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang pernah meremehkanku. Termasuk dia, mantan suamiku. Aku ingin dia melihat, bukan sekadar mendengar dari orang lain, bagaimana hidupku berkembang tanpa dirinya. Bagaimana aku berdiri lebih kuat setelah dia menghancurkanku. Ketika malam itu tiba, aku melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Gaun yang kupakai sederhana, tapi elegan. Bukan lagi seorang wanita yang pernah menangis terseduh-seduh di lantai kamar, tapi seseorang yang telah menemukan kembali harga dirinya. Aku bisa merasakan tatapan mereka saat aku melangkah melewati ruangan. Bisikan-bisikan kecil terdengar, menyebut namaku dengan kekaguman dan sedikit keterkejutan. Dan di sudut ruangan, aku melihatnya, mantan suamiku, duduk dengan wajah yang tegang. Dia tidak pernah membayangkan akan melihatku dalam posisi seperti ini. Dulu, dia menganggap aku wanita biasa, tidak punya daya, tidak bisa hidup tanpa dirinya. Tapi malam ini, aku membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar mantan istri yang dia tinggalkan. Aku tersenyum. Lalu, acara dimulai. Aku naik ke atas panggung, berdiri di depan mikrofon, dan menatap sekeliling. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Tanpa kalian, saya tidak akan berdiri di sini hari ini, kataku dengan suara mantap. Aku sengaja mengarahkan pandanganku ke arah suamiku dan keluarganya. Mereka tampak tidak nyaman, terutama ketika tepuk tangan menggema di seluruh ruangan untukku. Lalu, aku menambahkan, dan tentu saja,
Saya juga ingin berterima kasih kepada seseorang yang dulu mengatakan bahwa saya tidak akan bisa bertahan tanpanya. Bahwa saya hanya seorang wanita lemah yang tidak layak diperjuangkan. Aku menatap lurus ke matanya. Aku ingin mengatakan, "Kau benar." Aku tersenyum kecil. Dulu, aku memang lemah. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi justru karena kehilangan itulah, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku bisa melihat ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa kata-kata ini bukan sekadar pidato biasa. Ini adalah pesan untuknya. Lihatlah aku sekarang, lanjutku. Aku lebih kuat, lebih bahagia, dan yang paling penting, aku menatapnya tajam. Aku tidak pernah membutuhkanmu untuk menjadi sukses. Ruangan hening sejenak. Sebelum akhirnya disambut dengan tepuk tangan meriah. Aku bisa melihat wajah mantan suamiku mengeras. Dia ingin membalas. Tapi dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Aku telah menang. Bukan karena aku ingin membalas dendam. Tapi karena aku akhirnya bisa menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Tanpa dia, tepuk tangan masih menggema ketika aku kembali menatap ruangan dengan tenang. Aku tahu malam ini akan menjadi malam yang tidak akan mereka lupakan. Terutama dia, mantan suamiku. Aku menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara jernih. Namun, sebelum kita lanjutkan acara ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah seorang wanita yang setia, yang memberikan segalanya untuk pria yang dicintainya, hanya untuk dikhianati dan dibuang begitu saja. Aku bisa merasakan suasana ruangan berubah. Para tamu mulai berbisik, tertarik dengan apa yang akan kukatakan selanjutnya. Aku melanjutkan, wanita itu mendukung suaminya dari nol, melewati masa-masa sulit bersamanya. Dia mengorbankan mimpinya, waktunya, dan seluruh hidupnya hanya untuk melihat suaminya sukses. Tapi ketika semuanya mulai membaik, pria itu berubah. Pulang larut malam, mulai bersikap dingin, dan mengabaikan keberadaan istrinya. Sampai akhirnya, wanita itu menemukan sesuatu yang menghancurkan hatinya. Aku mengambil tablet dari podium dan menekan sebuah tombol. Seketika, layar besar di belakangku menyala, menampilkan sesuatu yang membuat ruangan langsung hening. Tangkapan layar percakapan mesra antara mantan suamiku dan selingkuhannya. Gasps terdengar dari berbagai sudut ruangan. Beberapa orang menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Di sudut ruangan, mantan suamiku terlihat pucat. Matanya membesar. Jari-jarinya mengepal di atas meja. Aku menahan senyum dan melanjutkan. Ketika wanita itu mengonfrontasi suaminya, pria itu justru menertawakannya, menyebutnya berlebihan, bahkan tanpa rasa bersalah membawa wanita lain ke rumah mereka dan memperkenalkannya sebagai calon ibu baru untuk anak mereka. Layar berganti ke foto yang kuambil diam-diam. Mantan suamiku dengan selingkuhannya berjalan bergandengan di sebuah restoran mewah. Wajahnya terlihat begitu bahagia saat itu, seperti seseorang yang percaya dirinya tak akan pernah ketahuan. Kini, dia hanya bisa duduk kaku di kursinya. Aku menatap lurus ke arahnya. Dan yang lebih menyakitkan, lanjutku, keluarga pria itu bukannya membela istrinya, tetapi malah menghina dan menyebutnya tidak layak dipertahankan. Sampai akhirnya, pria itu menceraikannya dengan mudah, seolah membuang barang yang sudah usang. Beberapa tamu mulai bergumam, melihat ke arah mantan suamiku dan keluarganya dengan tatapan penuh penilaian. Aku menatapnya, memastikan dia mendengar setiap kata yang kuucapkan. Tapi semesta itu adil. Wanita yang dipilihnya ternyata hanya mencintai hartanya.
Setelah semua aset atas namanya, dia ditinggalkan begitu saja. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Aku tahu, sebagian dari mereka pasti sudah mendengar desas-desus tentang kehancuran mantan suamiku. Tapi mendengar langsung dariku dengan bukti yang terpampang di layar, itu jauh lebih memalukan. Aku tersenyum tipis. Dan pria itu, kini dia duduk di sini, di ruangan ini, menatap wanita yang dulu dia tinggalkan, berdiri lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan nada rendah, tetapi jelas. Malam ini, aku hanya ingin berterima kasih. Karena tanpa pengkhianatanmu, aku tidak akan pernah menjadi wanita sekuat ini. Suasana ruangan hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan kembali menggema. Aku melihat mantan suamiku menunduk. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tetapi karena malu. Dia tahu bahwa semua orang di ruangan ini sekarang melihatnya sebagai pria yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Malam ini bukan hanya tentang aku membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Malam ini adalah malam di mana aku menunjukkan kebenaran yang selama ini coba dia sembunyikan. Ruangan yang tadi penuh dengan keanggunan dan suasana profesional kini berubah menjadi panggung penghakiman. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kebenaran sudah berbicara, dan dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Orang-orang mulai berbisik, beberapa bahkan terang-terangan tertawa kecil sambil melirik ke arahnya. Bisikan-bisikan itu semakin lama semakin keras. Astaga, aku tak menyangka dia sepicik itu. Istrinya setia bertahun-tahun, lalu dia buang begitu saja? Memalukan. Aku pernah bekerja sama dengannya, tapi sekarang, aku tak yakin bisa mempercayai orang seperti dia. Mantan suamiku terduduk kaku. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri kini pucat. Matanya liar melihat ke sekeliling, seolah mencari tempat untuk bersembunyi. Di sampingnya, keluarganya juga tampak cemas. Mereka yang dulu menghina dan merendahkanku kini tak bisa berkata apa-apa. Aku bisa melihat ibunya. Wanita yang dulu dengan angkuhnya menyebutku, istri yang membosankan, menundukkan kepala, menghindari tatapan tajam dari para tamu. Aku melangkah turun dari panggung dengan tenang. Aku ingin melihatnya lebih dekat. Ingin memastikan bahwa dia benar-benar merasakan rasa malu yang pernah dia berikan padaku. Ketika aku melewatinya, aku berhenti sejenak. Dia mendongak. Matanya dipenuhi kepanikan, seolah berharap aku akan memberinya jalan keluar dari kehancuran ini. Tapi aku hanya tersenyum. Senyum yang tidak lagi penuh kepedihan, tidak lagi mengemis pengakuan darinya. Sekarang kau tahu rasanya, bukan? Bisikku pelan. Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk dalam. Kedua tangannya mengepal di atas meja. Mungkin menahan amarah atau rasa malu yang terlalu besar untuk ditanggung. Aku melanjutkan langkahku, membiarkannya tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Saat aku melangkah menuju pintu keluar, aku mendengar salah satu kolega bisnisnya berkata dengan nada jijik, "Aku tidak bisa bekerja sama dengan orang seperti dia. Integritasnya nol." Yang lain menyetujui. Satu persatu, orang-orang mulai menjauh darinya. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan seseorang yang telah mempermalukan dirinya sendiri di depan publik. Nama baiknya hancur. Bukan karena aku menjebaknya, tapi karena perbuatannya sendiri yang akhirnya terungkap. Malam ini, aku tidak hanya memenangkan kembali harga diriku. Aku memastikan bahwa dunia tahu siapa dia sebenarnya. Dan lebih dari itu, aku bebas. Bebas dari bayangannya, dari lukanya, dari masa lalu yang dulu menahanku. Aku berbalik,
melangkah perlahan ke arahnya yang masih terduduk dengan wajah pucat. Tangannya mengepal di atas meja, matanya penuh dengan ketakutan. Bukan lagi pria angkuh yang pernah memperlakukanku seperti debu di bawah kakinya. Kini, dia yang ditinggalkan, dia yang dihina, dia yang tidak punya siapa-siapa lagi. Aku berdiri di hadapannya, menatapnya tanpa sedikit pun rasa iba. Dia menatap balik, seolah berharap aku akan memberikan sedikit belas kasihan. Dulu, aku akan luluh. Dulu, aku akan merasa kasihan dan memaafkannya. Tapi wanita yang dulu mengemis cinta darinya telah mati. Aku tersenyum, bukan senyum manis, melainkan senyum puas yang penuh kemenangan. Inilah harga sebuah kesetiaan yang kau hianati, kataku dengan suara lembut namun tajam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk, seolah menelan setiap kata yang kuucapkan dengan pahit. Aku menundukkan sedikit kepalaku, mendekat, dan berbisik pelan namun menusuk. Dan aku sudah jijik melihatmu. Aku melihatnya menelan ludah. Wajahnya semakin tegang. Aku berbalik, meninggalkannya di sana, dalam kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Tanpa melihat ke belakang, aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Aku tidak perlu balas dendam. Aku tidak perlu membalas apa yang dia lakukan padaku. Dunia sudah menghukumnya dengan cara yang jauh lebih kejam. Aku berjalan melewati pintu besar ballroom dengan langkah mantap. Di belakangku, ruangan itu masih dipenuhi gemuruh bisikan dan tatapan yang tertuju pada pria yang dulu menganggap dirinya tak tersentuh. Tapi aku tak lagi peduli. Udara malam menyambutku saat aku melangkah keluar. Dulu, aku pernah berdiri di tempat yang sama, menangis dalam kegelapan, bertanya-tanya apa yang salah denganku. Mengapa aku tidak cukup baik untuknya? Kini, aku tahu jawabannya. Bukan aku yang tidak cukup baik, tapi dia yang tidak cukup layak untukku. Aku tersenyum, merasakan kebebasan yang mengalir dalam darahku. Hidupku kini lebih bahagia tanpa dia. Tanpa kebohongannya, tanpa pengkhianatannya, tanpa luka-luka yang dulu terus menghantuiku. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang dulu ia remehkan. Yang dulu ia campakkan tanpa rasa bersalah. Kini, aku adalah seseorang yang berharga. Dan aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun merendahkanku lagi. Aku melangkah menuju masa depanku, tanpa menoleh ke belakang.